الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله ليكون بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi sampai kita pada qauluhu Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Qauluhu, kata Al-Imam Al-Baghawi mengatakan qauluhu Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, firman Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Far-Rabbu yakunu bima'nal maliki. Far-Rabb, Ar-Rabb, ya, kata Imam Baghawi, Far-Rabbu yakunu bima'nal maliki. Rabb itu adalah bermakna al-malik, sang pemilik. Kama yuqalu, seperti dikatakan limalikid dari, bagi pemilik rumah dikatakan Rabbul dari. Rabbud dari. Ya. Jadi Rabbil Alamin bisa bermakna Malikil Alamin. Karena kata Rabb, kata lafadz Ar-Rabb itu bermakna Malik dalam bahasa Arab. Seperti pemilik rumah disebut Rabbud Dar. Ya. Wa yuqalu, dan bisa dikatakan Rabbus Syai' idza malakahu. Rabbus Syai', Rabbnya sesuatu, pemilik sesuatu. Idza malakahu, ketika seseorang memiliki sesuatu tersebut. Ya, ini kita masih secara bahasa ya. Wa yakunu bima'na tarbiyati wal islahi. Dan yakunu, dan bisa jadi Ar-Rabb itu bermakna tarbiyah wal islah. Tarbiyah artinya mengurus atau memelihara. Tarbiyah artinya memelihara atau mengurus. Wal islahi, dan memperbaiki. Yuqal, bisa dikatakan Rabba, misalkan dikatakan Rabba fulanun ad-dai'atah. Rabba fulanun ad-dai'atah. Yarubbuha idza atammaha wa aslahaha. Ya. Rabba fulanun, si fulan telah mengurus ad-dai'atah. Ad-dai'ah artinya adalah kebun, sebuah kebun, atau ad-dai'ah artinya adalah perkampungan kecil, kampung kecil. Si fulan mengurus kampung kecil. Yarubbuha, yang dia mengurusinya. Idza atammaha, jika dia menyempurnakan kampung kecil tersebut. Wa aslahaha, dan dia memperbaikinya. Ya, jadi Rabba bisa artinya, Rabb itu bisa artinya mengurus atau memelihara, bermakna tarbiyah, dan bermakna islah, memelihara, mengurusi, wal islah, dan memperbaiki. Ya. Sehingga dari situ Rabb bisa bermakna memelihara, mengurusi, lagi memperbaiki. Fallahu ta'ala malikul alamina wa murabbihim. Maka Allah Ta'ala adalah pemilik alam semesta, wa murabbihim, dan yang mengurusi, memelihara, memperbaiki alam semesta. Ya. Wala yuqalu lil makhluk, dan lafadz Rabb, makna yang seperti itu tidak bisa dikatakan untuk makhluk. Ya, huwa ar-rabbu mu'arrafan, yaitu huwa ar-rabbu mu'arrafan. Jadi untuk makhluk tidak boleh diberi nama Rabb dengan mu'arrafan. Huwa ar-rabbu mu'arrafan, dengan dimakrifahkan.
Kalau ada alif lam gitu ya. Kalau pakai alif lam ar-rabb itu tidak boleh untuk makhluk. Ya, innama yuqalu rabbu kadza mudhafan. Ya. Hanya akan tetapi hanya boleh dikatakan rabbu kadza. Jadi kalau makhluk misalkan pemilik rumah tadi. Pemilik rumah tadi kan rabbud dar. Ya, rabbud dar, pemilik rumah. Ya. Itu boleh, tapi kalau pakai alif lam ar-rabb. Pakai alif lam begini ya, ar-rabb itu tidak boleh untuk makhluk. Wala yuqalu lil makhluk huwa ar-rabbu mu'arrafan. Tidak boleh lafaz rabb itu dengan dimakrifahkan menggunakan alif lam, tidak boleh diperuntukkan untuk makhluk. Ya. Tapi innama yuqalu, akan tetapi hanyalah boleh ya dimudhafkan seperti ini. Rabbu kadza, rabbud dar misalkan. Tapi kalau pakai alif lam begini, ar-rabb ini tidak boleh untuk apa? Untuk makhluk. Kenapa alasannya kok? Kenapa tidak boleh? Alasannya li'annal alifa wal lama lit-ta'mim. Ya. Karena alif dan lam pada ar-rabb itu menunjukkan lit-ta'mim. Menyeluruh, menunjukkan menyeluruh. Wa huwa la yamlikul kulla, sementara makhluk ya wahwa, sementara makhluk itu la yamliku tidak bisa memiliki al-kul, keseluruhan alam. Makhluk tidak bisa memiliki dengan kepemilikan yang menyeluruh. Yang memiliki keseluruhan yang ada ini adalah hanya Allah. Makanya ar-rabb tidak boleh untuk makhluk. Tapi kalau rabb tanpa alif lam itu boleh, yang artinya pemilik. Tapi kalau pakai alif lam ar-rabb, maka alif lam di situ menunjukkan lit ta'mim. Alif lamnya menunjukkan lit ta'mim. Jadi alif lam al begini yang ada pada ar-rabb itu menunjukkan menyeluruh, berarti ya ar-rabb kalau pakai alif lam ar-rabb itu menunjukkan hanya untuk Allah saja. Ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam rabbu, nah itu boleh. Yang berarti maknanya tertentu. Tapi kalau pakai alif lam ar-rabb berarti ar-rabb dalam pengertian alif lam menunjukkan ta'mim, berarti bermakna kepemilikan yang menyeluruh untuk seluruh alam. Maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya.